Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara penonton dimanapun Anda berada, di sore hari ini, sebelum kita memulai pelayanan doa, saya ajak Anda, mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadamu untuk saat sore hari ini. Kami memuliakan Engkau, Tuhan, yang berpengapa dalam hidup kami, yang menolong kami hingga saat ini, yang menyelenggarakan segala sesuatu dalam hidup kami, baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Engkau punya rencana yang indah kepada setiap orang yang percaya, bahkan orang-orang yang Kau tetapkan untuk selamat. Engkau, Tuhan, saat ini menolong kami untuk seluruh rangkaian pelayanan ini. Demikian kuduskan kami dan layakkan kami. Kami mau mendengar firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu, dan juga Tuhan, beri belas kasihan kepada kekasih-kekasih-Mu ini yang butuh pertolongan, yang butuh mujizat, yang butuh jamahan Tuhan. Engkau, Tuhan, menjawab pergumulan mereka. Hamba-Mu berjanji untuk memberikan segala kemuliaan bagi-Mu, dan Engkau mengerjakan segala sesuatu di saat dan waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan membuka pelayanan ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai, kita akan sedikit mendengar firman, dan firman akan dibacakan. Anda silakan simak firman Tuhan berikut ini. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 32 dan 33. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Demikian pembacaannya. Jadi dikatakan karunia nabi tunduk atau takluk kepada nabi-nabi. Di ayat yang selanjutnya mengenai Allah menginginkan ketenangan, damai sejahtera, dan tidak menginginkan kekacauan. Prinsip penting dalam menjalankan kuasa rohani atau menyelenggarakan karunia rohani, penting sekali diperhatikan perkara ini. Ada orang, saya kasih contoh saja, mungkin contoh ini lebih bisa dicerna. Ada orang katanya punya karunia nubuat. Dia terkenal di wilayah gerejanya, sangat terkenal sebagai penubuat. Saya karena mau bertemu teman saya yang dari Jakarta, saya datang ke situ. Ternyata mereka sementara ibadah. Jadi karena sementara ibadah, saya tanya kepada orang yang di depan, mereka bilang sementara ibadah. Mungkin teman saya dengar suara saya, dia cepat keluar. Dia panggil, "Pendeta, mari masuk. Pas ini ada ibadah, mari sama-sama ibadah." Ya, namanya ibadah. Saya tidak menolak, saya masuk. Saya ikuti ibadah ini. Saya ikuti sambil juga berdoa kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan untuk setiap kami yang ada di situ. Dan mulailah pendeta ini bernubuat. Kemudian diikuti juga oleh beberapa orang lagi. Saya terbiasa di dalam mazhab kami untuk memperhatikan roh yang bekerja. Jadi waktu itu saya perhatikan, saya cari lihat di mana roh Tuhan posisinya ini. Mereka bernubuat, saya cari lihat di mana posisi roh Tuhan waktu itu. Saya lihat baik-baik ke orang-orang ini, kepada pendeta yang bersangkutan, yang sementara bernubuat. Saya cari-cari. Saya lihat, roh ini tidak ada. Setelah selesai, karena memang saya biasa ceplas-ceplos, teman saya bilang, "Ya, bagaimana tadi pendeta, nubuatnya itu sungguh luar biasa." Saya bilang, "Ya, terima kasih atas kesempatan. Cuma saya mau kasih tahu, saya cari-cari lihat tadi," saya bilang pada orang-orang yang ada kan, "Saya cari-cari lihat tadi, saya tidak melihat ada roh Tuhan di sini. Maaf." Jadi
dengan demikian saya mau katakan, nubuat tadi tentang 3 atau 4 hal itu, saya tidak hafal betul, saya pikir 3, ternyata ada 4 hal. Menurut saya itu salah, itu keliru. Keliru. Ya, langsung keadaan memang jadi tidak enak. Saya diam-diam saja, kemudian bersama asisten saya itu saat itu dia camat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, camat di Tamako dia waktu itu. Tapi dia datang ke Manado, ke Minahasa, dan saya panggil dia. Kemudian saya bilang seperti itu. Ya, memang asisten saya ini langsung tegang. Dia bilang, astaga, kenapa bicara ceplas-ceplos begini? Sampai di luar dia bilang, Kak, kenapa ceplas-ceplos begitu ya? Saya bilang, kan itu saya tidak lihat roh Tuhan, karena saya tidak bisa ditipu. Kan saya cari dulu pertama roh Tuhan di mana ini. Saya lihat dengan mata hati saya. Saya lihat dengan mata hati saya dan saya tidak dapati. Jadi kan saya bilang begitu. Dengan demikian saya simpulkan 3 hal tadi atau 4 hal tadi itu bukan dari Tuhan. Itu dari dirinya sendiri. Ya, kemudian beberapa hari kemudian apa yang dikatakan oleh pendeta itu memang betul, ternyata error. Asisten saya dia telepon, dari rumahnya dia telepon saya. Saya di rumah saya, dia telepon. Kak, ternyata betul, itu salah. 3 hal itu salah, ini sudah terjadi ini. Dan ternyata semuanya salah. Saya telepon teman saya. Bror, kalau bergaul yang hati-hati. Jangan cari kata-kata yang menyenangkan diri sendiri. Nanti kalau cuma cari senang, itu akibatnya kan fatal. Buktinya 3 ini salah. Dia bilang iya ya. Betul salah. Betul salah. Ini kan sudah terbukti. Kalau tidak terbukti, itu memang jadi abstrak. Seperti lukisan abstrak. Ini apa? Ayam, bebek, atau mungkin burung. Abstrak kan? Lukisannya abstrak. Jadi orang mau lihat sambil lalu bingung. Ini ayam, burung, atau bebek. Tapi kalau sudah ada kenyataannya, ada faktanya, baru terbukti salah atau benar. Nah, saudara penonton, karunia Nabi, tunduk pada nabi-nabi. Artinya begini, kita dalam menjalankan karunia Roh Kudus, itu jangan kacau. Jangan kacau. Kemudian penting sekali periksa, apa yang kita itu dapatkan itu apa? Ada penglihatan apa? Dan juga ada penyataan apa? Apa yang Anda dengar itu harus diperiksa baik-baik. Diperiksa baik, karena orang misalnya punya obsesi tentang sesuatu, dia bisa menciptakan sesuatu itu. Manusia kan diciptakan hampir sama seperti Allah. Kemampuannya hebat sekali di alam bawah sadar. Dia bisa ciptakan sesuatu mimpi. Kalau orang itu terobsesi dengan itu, ini masalahnya. Kalau dia terobsesi tentang sesuatu, dia bisa ciptakan mimpinya, dia bisa ciptakan penglihatannya. Saya sering seperti itu. Maksudnya begini, menghadapi kenyataan itu saya lihat orangnya berdoa dengan saya. Karena dia itu cenderung kepada uang, dia bilang, saya tanya, Ibu ada penglihatan apa? Saya lihat, Pak, ada uang itu di karung di atas meja, banyak sekali. Nah ini, karena kecenderungan orang bisa menghasilkan penglihatan, penyataan, atau Anda bisa mendengar suara yang subjektif sifatnya, dan itu menipu. Jadi saya mau ajarkan, marilah kita lebih tegas dan lebih berani. Saya kaya dengan penglihatan, tapi saya uji. Saya uji dan saya kritis dengan diri saya. Saya tidak mau berdoa orang. Kalau posisi hati batin saya atau pikiran saya terhadap orang itu subjektif, pasti hasilnya seperti itu. Kenapa? Saya kan subjektif tentang dia. Hasilnya, wah, bisa saya bilang, iya dia kan jelek begini kan? Kenapa? Karena saya subjektif tentang orang itu. Jadi saya tidak mau berdoa kalau saya subjektif tentang sebuah objek. Karena akan menghasilkan penglihatan palsu, penglihatan yang tidak betul, penyataan yang tidak betul. Dan roh-roh di atmosfer ini begitu kuat untuk mendorong kita salah. Nah, karunia Nabi tunduk kepada nabi-nabi. Satu ketika, ada seorang junior saya, dia bilang, saya sudah berbahasa roh. Saya sudah berbahasa roh dan saya tidak dapat lagi menahan diri saya.
badan saya bergetar. Kemudian jadi begini. Saya tidak dapat mengendalikan diri saya. Tunggu, saya bilang, tunggu. Kalau engkau baru belajar bahasa roh, maksudnya baru dikaruniakan bahasa roh, boleh seperti, tapi engkau kan sudah lama. Kenapa begitu? Kenapa jadi entrance? Ini roh yang lain. Bukan roh dari Tuhan. Kalau engkau baru pertama, mungkin karena ada benturan. Ketika Roh Kudus masuk, maka roh yang kudis, roh yang jahat, roh yang tidak benar dalam diri kita berbenturan. Dia cari keluar kan? Saat dia mau keluar, dia terjadi benturan dengan Roh Kudus. Akibatnya orang itu bisa berteriak. Bisa berteriak. Tapi engkau ini kan, saya bilang junior saya, engkau ini sudah lama, sudah banyak tahun ini. Bahasa Romo itu sudah dari 9 tahun lalu. Kenapa engkau entrance? Kamu lihat itu di Karmel. Nabi-nabi Baal itu, bagaimana mereka? Seperti itu. Jadi tolong, karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi. Anda harus menguasai. Di dalam berkarunia, Anda harus menguasai dengan baik diri Anda. Harus ada kontrol pikiran. Dan saya mau tambahkan kepada beberapa banyak orang yang telah melapor kepada saya, mengkonfirmasi lagi tentang bahasa rohnya. Saya mau kasih tahu, kalau Anda sebelum berbahasa roh, penting sekali berdoa kepada Tuhan. Agar Anda dipagari. Baik Anda, tempat Anda berdoa, dan orang-orang di tempat itu, di rumah itu. Agar Tuhan memagari dan membuat yang jahat tidak masuk dalam atmosfer Anda. Agar Anda tidak beroleh penglihatan palsu, penglihatan yang tidak benar, yang obsesif sifatnya. Jadi Anda perlu pemagaran. Dari roh-roh yang lain yang bisa masuk tiba-tiba di atmosfer Anda. Karena Anda kan masuk. Ini kan masuk dalam dunia roh, berbahasa roh kan. Dan ini passwordnya. Passwordnya, saya ini waktu baru belajar, itu rada-rada saya pikir lucu juga. Tiba-tiba saya bertemu dengan Dracula. Saya sebentar bahasa roh, saya bilang, ini yang betul yang mana ini? Dia datang kemari atau saya sebenarnya pergi ke dia ini? Akhirnya saya pertimbangkan lagi dengan seksama. Sebenarnya dia yang datang ke saya, atau dalam atmosfer itu karena roh saya pergi, dia menjelajah ke sebuah tempat, jangan-jangan saya yang masuk ke dia. Akhirnya saya dapat kesaksian hati yang tepat. Ternyata saya yang masuk di atmosfer mereka. Bahkan ada roh-roh yang bilang, kenapa kamu di sini? Saya bilang, kenapa saya di sini? Saya pada saat itu bilang, kenapa juga kamu di sini? Saya di sini. Kamu di mana? Akhirnya setelah itu saya berpikir, lucu juga, saya rupanya yang masuk ke atmosfer. Kenapa? Karena saya berbahasa roh, masuk passwordnya ke dalam roh. Kalau Anda lupa password dari sesuatu, mungkin Anda tidak masuk kan? Tidak bisa masuk dalam urusan itu. Nah, kalau Anda kuasai passwordnya bahasa roh, Anda bisa masuk. Anda bisa jadi penjelajah. Ada jenis bahasa roh penjelajah. Dari semua yang telah dibaptis oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus di dalam pelayan ini, baik minggu kemarin dan 2 minggu kemarin, memang saya lihat bahasa roh Anda itu beda satu dengan yang lain. Tidak ada yang sama. Saya ingatkan, pemagaran dari Tuhan perlu sebelum mulai berdoa. Kemudian, taruh dalam pikiran Anda salah satu ayat firman yang Anda hafal. Atau silakan baru hafal. Misalnya Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia. Taruh di pikiran. Dan taruh di hati Anda. Dan jangan beranjak dari firman itu. Baru Anda masuk dalam roh, berbahasa roh. Sehingga kiblat Anda itu ada kepada firman. Jangan kiblat Anda beranjak dari situ. Karena apa? Pikiran kita berbahaya, bisa membawa kita ke dalam masalah. Misalnya begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kemana engkau bawa pikiranmu, di situ rohmu tiba. Saya belajar, sudah lama, puluhan tahun, saya coba masuk dalam pikiran orang. Tuhan, saya mau tahu pikirannya, apa dia pikir apa ini ya? Saya masuk bahasa roh, saya masuk bahasa roh penjelajah. Saya masuk, kemudian saya, ternyata begini, isi hatinya begini. Tentang perkara ini dia berpikir begini. Wah, ini salah, saya harus luruskan. Nah, ini contoh. Kemampuan rohani tidak terbatas. Karunia Roh Kudus diberikan semuanya hampir tidak terbatas. Hampir tidak terbatas. Kalau saya bilang ada orang yang saya kenal itu bisa bernafas seharian penuh dalam air. Dia telah memecahkan rekor dunia. Seharian pun dalam air, dan itu pun dia keluar karena dia sudah lapar. Dia bernafas dalam air, mungkin dia pikir, masa ada yang begitu? Ini fakta. Ini fakta. Jadi, banyak hal yang harus kita mengerti dalam roh, dan memang penting sekali
Jangan kita itu salah jalan. Kiblat dari pikiran firman. Kiblat hati firman. Arahkan hati kepada firman Tuhan sambil engkau berbahasa roh. Dan memang orang harus rendah hati. Dalam pertobatan, orang itu harus rendah hati, takut Tuhan. Dan tidak boleh ceroboh, jangan mendahului Tuhan. Banyak orang saya lihat, termasuk ibu pendeta yang saya bilang tadi di pertama tadi itu, ceroboh mendahului Tuhan. Kenapa? Ada obsesi. Kalau saya punya obsesi, saya tidak mau bicara. Saya tidak mau bicara. Kalau saya punya motivasi, saya juga tidak mau bicara. Dalam ikut Tuhan, kita tidak boleh obsesif dan kita tidak boleh punya motivasi yang lain selain Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mau bertumbuh, penting sekali kita itu kiblatnya kepada Tuhan dan memang jangan anggap diri kita. Semakin orang bertambah dan bertumbuh, itu dia seperti padi. Padi kalau sudah masak, dia kan merunduk. Kalau orang masih berdiri tegak, ini masih terlalu jauh. Kalau ada pun, ya mungkin impartasi dari orang yang lain, dan kemudian sudah salah digunakan, salah arah. Salah arah. Jadi tolong jangan salah arah. Ini penting sekali. Penting sekali kita pahami bahwa Yesus Tuhan itu baik. Tetapi jangan kita layani perasaan kita. Perasaan kita kalau dia dominan dalam diri kita, kita itu tidak akan berguna. Karena perasaan juga, pikiran kita juga tidak akan ambil bagian di sorga sana. Ditulis itu darah dan daging menyangkut juga pikiran kita, perasaan kita tidak ambil bagian di sana. Jadi tundukkan dan relakan pikiran kita dan hati kita takluk kepada roh Tuhan. Jangan bermotivasi apa-apa. Dan jangan berobsesi apa-apa selain Tuhan. Pada mulanya saya mulai tidak ada keinginan untuk apa-apa. Selain saya mau layani Tuhan. Senior-senior saya bilang waktu itu, engkau ini bodoh sekali. Lama berdoa, bertahun-tahun berdoa, kemudian engkau tidak minta apa-apa. Saya bilang kalau memang Tuhan perlu, saya mendapatkan sesuatu, pastilah Tuhan beri. Pastilah Tuhan beri. Banyak orang mengejar karunia. Saya bilang begini, kejar Tuhan. Kalau Anda dapat Tuhan, Anda dapat semua yang Anda perlukan. Bahkan yang tidak Anda minta, akan diberikan oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Allah Bapa di sorga baik. Jadi saya juga mewarisi setitik atau mungkin kurang dari setitik kebaikannya. Minggu kemarin ada orang itu berdoa katanya, kemudian dia kutuk-kutuk saya dalam doa. Saya bilang ini kalau saya 20 tahun masuk penjara dia pidana pencemaran nama baik. Tengking dia hardik nama Yesus. Katanya dari saya keluar roh, saya bilang ini orang ini gila. Ngaku-ngaku rasul. Saya bilang rasul maling kali. Kok begini? Yesus Tuhan itu dianggap apa? Mau tengking roh dalam diri kita. Jadi hati-hati dengan ini. Terpaksa saya periksa dia. Dan apa yang saya dapati? Dia kasih lihat tangannya dan api di tangannya asing. Kalau murid-murid saya mau belajar, Anda yang sudah konfirmasi dengan saya tunjukkan api yang dari Tuhan yang masih hidup dan sudah padam itu mana. Kemudian yang asing itu bagaimana warnanya? Perlu sekali agar kita tidak terjebak ikut-ikut Tuhan orang karena mujizat. Tunggu, mujizat ini yang dari setan. Setan juga bikin mujizat. Kenapa? Karena dia dapat karunia dari Allah. Dia pernah ada di hadapan Allah sebagai pemimpin pujian. Dia tarik sepertiga penduduk sorga keluar dan jatuh bersama-sama dengan dia. Di dalam kitab Yeskiel ditulis kecerdasannya 4 kali di atas Daniel. Buka itu. Kecerdasannya 4 kali atas Daniel. Jadi kalau ada orang bilang iblis bodoh, iblis itu hanya saja penipu atau licik, tunggu dulu. Kecerdasannya 4 kali atas Daniel. Dia juga menyembuhkan orang sakit. Dia juga mengadakan mujizat. Hati-hati. Belajar yang betul, yang sejati dan yang palsu. Belajar baik-baik. Anda diberi kesempatan. Saya sudah bilang, perkataan saya tidak omong kosong. Kalau ada di antara orang-orang yang belajar saya lebih dari saya mundur saja, masuk lagi di ruang doa, masuk bengkel saja. Karena apa? Berarti tugas saya telah selesai. Telah rampung tugas saya. Cuma kebetulan sampai hari ini belum ada yang menyolok.
Di sekitar saya belum ada yang, mungkin Anda yang di jarak jauh, yang di Nusa Tenggara sana, yang telah belajar itu sungguh-sungguh, yang di Bali sana, bahkan yang di Malaysia, yang di Jambi, yang di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Saya harapkan silakan Anda bertumbuh lebih baik jauh dari saya, agar Anda memiliki hal-hal yang bagus untuk membangun kekristenan kita. Karena memang saya bilang, kita butuh hamba Tuhan orang yang diurapi. Dari orang-orang yang telah melapor dan mengkonfirmasi bahasa roh mereka, ada juga yang mendoakan orang sakit sesaat setelah itu, dan orangnya itu langsung sembuh. Saya bilang, puji Tuhan, kembangkan kemampuan ibu. Pendarahan langsung berhenti. Ada juga yang kakaknya itu belum hamil, dia berdoa pakai doa air putih itu, kakaknya itu langsung hamil. Dia pakai doa, dia imani itu. Saya bilang, silakan belajar dengan baik. Saya berharap Tuhan bisa memakai Anda untuk membangun kekristenan kita di akhir zaman ini. Kita ada di awal akhir zaman, dan saya tahu bahwa roh Tuhan itu seperti firman akan dilipat gandakan 2 kali. Jadi silakan ambil itu. Tuhan baik, Dia menginginkan itu. Cuma saya tahu sedikit orang yang nekat. Banyak orang ya lebih suka tampil, lebih suka bicara. Padahal orang yang dipakai Tuhan kan, coba lihat. Saya bilang kemarin tentang 2 kekidian di hadapan Allah, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Itu kan penyendiri. Bahkan mereka itu pada mulanya antisosial. Kalau Musa kemudian kan jadi pemimpin. Jadi dia masuk, ada sosialisasi. Tapi Elia betul-betul antisosial. Hanya ada di sekitarnya orang-orang tertentu saja, termasuk muridnya Elisa. Itu orang yang dipakai Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang terkontaminasi pikiran hatinya dengan keadaan-keadaan ini, kacau balau. Sulitlah Tuhan memakai orang. Kalau orang itu terkontaminasi dengan keadaan-keadaan modern seperti ini, sulit. Saya bilang seorang junior pendeta, saya bilang, cobalah kamu puasa saja, tidak usah puasa makan. Puasa saja paling kurang 1 bulan, tidak melihat televisi. Dibilang, aduh mati saya. Bagaimana mau dapatkan sesuatu dari Tuhan? Hal-hal yang kita inginkan kita tidak bisa kasih. Saya tidak makan lagi babi, anjing. Dahulu saya makan tikus, saya makan ular, saya makan. Sudah puluhan tahun saya tidak makan. Bukan apa, saya persembahkan kepada Tuhan. Itu bukan, menurut saya bukan najis. Silakan Anda makan dan tidak ada masalah dengan itu. Tapi saya serahkan kepada Tuhan semua yang saya inginkan. Kalau kasih babi putar, saya hantam itu dulu. Tapi sekarang tidak lagi. Kalau kita menginginkan banyak dari Tuhan, kita harus memberi banyak. Ini hukumnya. Kalau daging itu terlalu kuat, roh kita akan lemah. Kalau mau roh kita kuat dan memiliki kuasa supranatural, kuasa rohani dari Tuhan Yesus, maka daging kita harus lemah. Ini hukumnya. Jadi, segala sesuatu ada dalam pilihan kita. Roh nabi atau karunia nabi tunduk pada nabi-nabi. Sebenarnya engkau yang menentukan. Engkau menentukan, engkau mau memiliki apa? Engkau mau apa? Dan engkau mau bertindak seperti apa? Ada kalanya saya main-main dengan anak muda. Kan mau bikin mereka percaya. Bahkan untuk bikin mereka percaya, saya memakai hal-hal yang saya pikir agak lucu ini. Agak lucu. Kenapa agak lucu? Karena tiba-tiba saya bilang begini kan. Saya bicara dengan anak muda. Anak-anak muda di umur-umur 20-an, bahkan belasan tahun. 17, 16, 18, 19 tahun. Saya bilang, kenapa mata kamu coklat? Ya, cowok itu bilang begini, enggak Pak, mata saya itu hitam. Oh, ini coklat. Saya bilang, kenapa kamu tidak lihat cermin? Mata kamu coklat itu, bukan hitam. Dia lihat, coklat, kenapa bisa jadi begini? Saya senyum. Kuasa kalau dia permanen dalam diri seorang, dia bisa lakukan apa saja. Rambut yang hitam bisa jadi coklat, bisa jadi pirang, bisa jadi apa saja, tidak perlu masuk salon. Tidak perlu ini dan itu, tapi kan kuasa Tuhan itu harus asasnya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Digunakan agar orang percaya kepada Kristus. Digunakan agar jemaat Kristen terbangun. Orang-orang Kristen itu bermotivasi untuk mencari Tuhan.
Kalau mereka anggap tidak menarik, mereka bilang capek deh, nggak menarik kekristenan ini. Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya. Sehingga ada kalanya kalau di mazhab kami itu, yang di wilayah pelayanan saya bilang, oke, kali ini kita akan berdoa. Minta urapan emas dan turun emas saat ini. Mereka langsung semangat. Ah, apa? Boleh, Pak. Saya bilang, kenapa? Kan Tuhan yang bikin itu di mulut ikan itu. Ketika Rasul Petrus itu mengalir ikan, dia dapat, Tuhan Yesus bilang kan, coba kamu lihat di mulut ikan itu. Keluar emasnya. Kenapa tidak? Kekristenan ini menarik. Kalau Anda tahu menarik. Tuhan bisa bikin apa saja. Cuma motivasimu luruskan. Jangan aneh-aneh dan jangan menganggap diri besar. Kalau kita menganggap diri besar, berarti apa? Kita kecil. Kalau kita gila hormat, mau dihormati orang, berarti sebenarnya kita tidak terhormat. Saya kira karunia Nabi takluk atau tunduk kepada nabi-nabi. Silakan Anda yang berkarunia, periksa diri Anda. Anda juga yang mulai berbahasa roh, periksa diri Anda dengan baik. Apakah ada motivasi yang aneh atau tidak? Kalau ada, bertobatlah. Bertobatlah. Saya bisa bikin ini itu. Kalau perjamuan, kami di sini, dengar baik-baik. Tidak perlu beli alkohol. Air putih yang di dalam itu, di dalam botol air mineral itu jadi anggur. Kami berdoa. Masa Tuhan kita berbeda? Tuhan yang bikin anggur di Kana. Banyak lagi yang dapat dilakukan, tapi masalahnya begini. Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Orang-orang yang ikut beriman kan terkejut. Ini kan air mineral yang belum dibuka. Masih disegel, kok boleh jadi anggur? Bagaimana rasanya? Manis sekali. Saya pusing. Ada yang coba satu gelas langsung pusing, langsung wajahnya jadi merah. Dan bilang, saya sudah mengantuk. Nah ini. Saudara penonton, kuasa Tuhan tidak terbatas. Karunia Tuhan tidak terbatas. Dan sering kita yang membatasinya. Ini masalahnya. Kita pikir ini mungkin menyimpang. Tidak. Selama itu memuliakan Tuhan, selama itu membuat orang percaya, dan selama itu membawa orang kepada jalan kebenaran, orang bertobat, itu tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Kalau karunia itu bikin orang jadi sesat, bikin orang jadi tidak benar, nah itu karunia itu dari setan. Apalagi kalau pakai acara kutuk mengutuk. Tuhan kita kasih. Kepada orang itu saya berdoa, Tuhan, beri ia kasih-Mu Tuhan. Beri ia kasih-Mu agar ia bertobat dan mengenal Tuhan lebih baik. Terima kasih, dia sudah mengutuk saya, tapi kalau saya beri roh kasih dan pertobatan. Karena orang kalau hatinya keras, ya gimana? Apalagi kalau mau dihormati bagaimana? Kalau saya tidak perlu. Saya kira sampai di sini saja firman Tuhan ini tentang karunia Nabi, tunduk kepada Nabi. Masih banyak yang saya mau katakan, tapi mungkin di minggu berikut kita belajar step by step. Step by step untuk kemuliaan Tuhan agar Anda juga bisa dipakai Tuhan dan kalau boleh lebih dari saya, lebih baik dari saya. Karena saya ini banyak yang kurang. Mungkin pertobatan Anda nanti lebih baik dari saya. Itu saya harapkan. Dan saya doakan juga untuk orang-orang yang telah mengkonfirmasi bahasanya dengan saya bilang sudah tenang. Ibu tenang, Bapak tenang. Karena tidak boleh ada yang bilang ini palsu. Kenapa? Masa kita memberangus? Lembu yang sedang mengirik itu kita berangus. Kita sekap mulutnya. Tidak boleh. Mereka lagi belajar. Beri kesempatan. Saya dulu pernah salah. Salahnya di mana? Saya pikir ikut-ikut begini. Ternyata salah. Dari kesalahan itu, saya perbaiki lebih baik lagi. Nah, kalau di antara para pelajar sekalian yang telah mengikuti pelayanan untuk baptisan Roh Kudus itu, seandainya pun salah, saya bilang tidak salah. Kenapa? Karena mereka akan diarahkan untuk hal yang lebih baik. Mereka akan berubah. Kalau hatinya sudah lebih lembut kepada Tuhan, mereka akan tahu, oh ini tidak boleh. Ternyata tidak boleh satu hari makan 4 kali. Contoh. Ternyata tidak boleh terlalu banyak makan daging. Kan sendirinya kalau hati sudah dijamah oleh roh Tuhan kan. Oh ternyata tidak boleh begini. Tidak boleh dominan, dan saya tidak boleh kasar. Saya tidak boleh kurang ajar terhadap orang. Akan segera ketahuan. Tapi kalau memang roh itu bukan dari Tuhan, dia tidak akan tahu. Orang kalau juga memang tidak genap pengetahuannya dan juga memang hatinya itu gelap, maka dia itu sudah sangat kurang ajar, dia tidak tahu. Dia pikir dia benar. Ini masalahnya. Ya saya kira
Sampai di sini firman Tuhan. Kalau Anda punya pergumulan, silakan Anda bisa hubungi saya doakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom bagi semua yang telah firman Tuhan. Dan saat ini kami membuka ruang doa. Silakan bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang ingin didoakan untuk menelpon kami atau menghubungi via WhatsApp di 0812 8855 9499. Dan saat ini telah masuk permintaan doa dari Bapak Umbu M. Tolong doakan keluarga saya, istri hamba yang sakit, dan juga anak-anak yang mencari kerja, dan 2 orang sudah sebagai honorer. Ya, Serta bagian belakang pinggul masih sakit. Terima kasih Bapak Pendeta. ya, pegang bagian belakang pinggul dan istri Anda juga, mana yang sakit boleh pegang. Dengan tangan kanan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan dan tolong kekasih-Mu ini untuk pergumulan sakit penyakit. Berkati dan sembuhkan bagian belakang pinggulnya, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus dan istrinya yang sakit. Di bagian yang sakit dan bermasalah, Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk anak-anaknya dalam pergumulan mencari pekerjaan, Engkau berkati Tuhan. Dan buat mereka mendapat pekerjaan yang baik dalam nama Yesus. Berkati harapan-harapan mereka. Berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Baik kekasih dan juga istrinya disembuhkan, dilepaskan dalam nama Yesus. Dan Engkau juga tolong untuk pergumulan mereka, Engkau jawab Tuhan, menyangkut anak-anak mereka dalam nama Yesus agar mendapat pekerjaan yang tepat. Demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dari Ibu Desi sudah buka. Tolong doakan saya Pak Pendeta biar cepat. Ya, Ibu pegang bagian yang bermasalah dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini dan sembuhkan ia dari sakit penyakit. Jamah bagian-bagian yang sakit di bagian tubuhnya. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Radang rasa sakit, rasa nyeri, hilang, sembuh, ringan dan normal. Sembuh, ringan dan normal. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Yehova Rapa Isahilan Nardina Lakum Minnata Alaihu. Engkau jamah dan sembuhkan kekasih-Mu ini. Demikian berkati rasa sakit, rasa nyeri di bagian tubuhnya hilang, sembuh, ringan dan normal. Demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Masuk lagi dari Alang Lim Terima Dandan. Pak Pendeta, aku mau minta didoakan, sakit dan aku pusing dan kejang-kejang. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, pegang bagian kepala yang pusing itu dengan tangan kanan. Tuhan, Engkau jamah kekasih-Mu ini untuk rasa pusing dan juga kejang-kejang, jamah sarafnya. Jamah sarafnya, jamah sarafnya dan sembuhkan dalam nama Yesus. Jamah sarafnya dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kejang-kejang hilang dan juga pusing di kepala hilang. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ya himina asana wasyakiminata. Yihisana wastakurda ala hasana lakayada nandere himi asana wasahilahim. Ya huera yana masyikinadaya. Engkau jamah, sembuhkan ia kejang-kejang hilang. Saraf dan otaknya Engkau jamah, saraf-saraf yang bermasalah, jamah dan sembuhkan dan pusingnya hilang. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dari Ibu Alce dari Kota Kinabalu, Sabah, lewat WA. Shalom dan selamat malam. Shalom dan selamat malam Pak Pendeta. Saya Alce dari Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Saya minta tolong didoakan di mana di bahu kiri saya ada benjolan. Terima kasih. Ya, pegang benjolannya dengan tangan kanan, Bu. Kalau sampai, kalau tidak, tangannya tidak sampai, boleh sandarkan di dinding.
Anda juga yang punya benjolan apapun di tubuh Anda boleh pegang dengan tangan kanan saat ini. Yesus, jamah alirkan kuasa-Mu dan sembuhkan Alce. Dan setiap kekasih-Mu yang memegang dengan tangan kanan bagian benjolan di tubuh, termasuk tumor kanker, semua jenis benjolan, termasuk benjolan tofi, kista, miom, dan juga engkau jamah seluruh benjolan, gondok, engkau jamah, hipertiroid engkau jamah. Demikian semua jenis benjolan hilang di dalam nama Yesus. Syakala kayada, yehimenen insadaya lakama asada basyaki minata. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan benjolan susut dan hilang. Benjolan susut dan hilang. Terima dengan iman. Benjolan susut dan hilang. Benjolan susut dan hilang di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Benjolan hilang. Sembuh di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Terima dengan iman. Amin. Masuk lagi di kolom komentar dari Delva Bansole. Bapak Pendeta tolong doakan saya lutut bagian kanan yang lagi sakit. Terima kasih. Ya, pegang lutut kanan Anda. Anda juga yang punya masalah di lutut. Karena apapun juga pegang dengan tangan kanan saat ini. Tuhan Yesus, engkau jamah kekasih-Mu ini. Yang punya masalah di lutut kanan, setiap kekasih-Mu yang punya masalah di lutut kanan dan kiri. Jamah dan sembuhkan rasa sakit dan nyeri hilang. 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 Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Yesus. Arayana lakayada, irayena asana wasyakiminata, ardanayala hasana wasyakimiata yada, irayena lada isailahim di dalam nama Yesus. Sembuh ringan dan normal. Demikian lutut ringan dan normal. Di dalam nama Yesus demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, halo, masuk dari WhatsApp. Halo, Shalom. Halo, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sinta. Oh ya, dari mana Ibu Sinta? Dari Belang, Kabupaten Mitra, Bu. Apa yang akan didoakan Ibu? Ini Bapak dari tahun kemarin bolak-balik masuk rumah sakit. Dan sekarang Bapak sakit, mukanya bengkak, semua kepalanya penuh dengan bisul-bisul, Bu. Nama bapaknya siapa Ibu? Simpson Ratungalo. Oke Ibu. Ada bapaknya sekarang ada Ibu? Ada Bu, ada. Boleh. Ini. Ya, boleh teleponnya dikasih sama bapaknya? Halo. Ya, halo Bapak. Akan didoakan langsung oleh Pak Pendeta. Ya bro, apa rasanya sekarang? Pegang bagian yang bengkak dengan tangan kanan. Ibu bantu ya. Pegang yang bengkak di wajah itu dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, engkau jamah kekasih-Mu Simpson dan tolong ia. Berkati dengan kesembuhan bengkak di wajah dan tubuh hilang. Badan yang bengkak turun dan normal. Masalah-masalah di kepala dan di tubuh hilang. Jamah ginjalnya dan sembuhkan. Jamah levernya. Jamah dalam jantungnya. Jamah organnya dan juga jamah ia. Sembuhkan ia bengkak di badan, susut dan normal kembali dalam nama Yesus. Bengkak di badan susut turun dan normal kembali di dalam nama Yesus. Arayana wasyakiminata, Yahweh arana sadaya lakabus, irayena sandabaya, Yehova rapa isahilan nardina lakuminata laihu. Engkau jamah dan sembuhkan kekasih-Mu ini dalam energi negatif dan jahat. Keluar daripadanya di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Engkau jamah dan sembuhkan ia. Bengkaknya turun dan tubuhnya normal. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya halo bro. Ya halo Bapak. Ya. Ya bagaimana Bapak? Ya. Ya bagaimana Bapak keadaannya? Bagus. Sudah bagus. Ya bro, sebentar saja kita lanjutkan ya. Nanti masuk lagi di WhatsApp saya sebentar setelah siaran langsung. Semalam saya minta maaf kepada Bro Tony yang di Sulawesi Selatan. Saya HP Android itu lowbat. Saya minta maaf.
Jadi sebentar saja saya layani lagi. Tolong hubungi saya. Oke, Bro Simpson. Tuhan berkati dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, nanti Bapak akan dihubungi sebentar setelah selesai siaran langsung. Oke, ya. Ya, sama-sama Bapak. Ya, masuk lagi di kolom komentar dari Sebastianus. Shalom Pak Pendeta, mohon doakan istri saya yang saat ini sedang mengalami pusing karena sakit kepala sebelah. Dalam nama Yesus kami percaya disembuhkan. Ya, pegang. Bagian yang sakit pegang dengan tangan kanan. Bagian yang pusing pegang dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah, migren keluar dalam nama Yesus. Migren keluar dalam nama Yesus. Migren keluar dalam nama Yesus. Pusing di kepala hilang. Kepala ringan dan normal. Migren keluar di dalam nama Yesus. Migren keluar di dalam nama Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Anda dengan iman. Sembuh, ringan dan normal. Pusing hilang, sakit kepala sebelah hilang, migren keluar di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Haleluya, amin. Sekali lagi kami mohon untuk Anda yang meminta permohonan doa, mohon untuk menghubungi kami langsung via WA atau telepon di 0812 8855 9499. Supaya ada interaksi yang terjadi antara Bapak atau Ibu yang memohon permohonan doa. Dan juga masuk di kolom komentar dari Natalia Nurdianingsi. Makasih Pak Pendeta atas nasihat dan semoga firman ini akan selalu bertumbuh di dalam hati. Dan firman ini menjadi pokok makanan rohani kami setiap hari. Amin. Amin. Dari Toutela, Shalom Pak Pendeta, mohon doakan anakmu ini tentang masalah hubungan perkawinan saya dengan istri dan pengendalian diri, hamba dari emosi, serta cara berpikir dan setiap ucapan perkataan hamba. Terima kasih. Ya, Bro, pegang jantung Anda dengan tangan kanan. Pegang jantung Anda dengan tangan kanan. Anda juga yang emosional dan sering berbicara sembarangan. Pegang dengan tangan kanan jantung Anda. Atau juga boleh di belakang kepala ini pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu tahu dan juga setiap kekasih-Mu yang punya masalah mirip Engkau jamah. Buat pengendalian mereka baik dan kata-kata mereka baik. Berkati dengan roh yang sabar dan tenang. Pengendalian diri yang baik dalam nama Yesus. Yahweh nardina taya kaya masakima taya lahuma rahilahima sadaya. Engkau jamah dan sembuhkan ia. Dan juga Engkau buat urusan keluarga ini dapat diselesaikan dengan baik. Hubungan suami istri dan masalah-masalah yang aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Beri ia dan juga setiap kasih-Mu ini kesabaran. Lepaskan dari emosi yang berlebihan di dalam nama Yesus dan beri mereka pengendalian diri yang baik dan juga kata-kata yang baik. Berkati lidah mereka, urapi lidah mereka, dan juga urapi otak, saraf dan roh mereka dan jiwa mereka. Engkau urapi, sabar, tenang, dan dapat menguasai diri dengan baik dalam nama Yesus. Sehingga hubungan antara satu dengan yang lain berjalan lancar dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dan bagi Anda yang mengalami sakit penyakit seperti sakit kepala, asam lambung, atau asam urat, Anda boleh membuka channel dari YouTube Pastor Levan Takumansang dan Anda boleh menonton berkali-kali bila Anda mengalami sakit penyakit tersebut, juga mengalami
gangguan dari roh jahat, dan juga ada doa air putih yang bisa Anda tonton di channel Pastor Lefran Takumansang. Dan mohon Anda untuk subscribe dan juga membagikan serta menyukainya dan memberikan komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan masuk lagi di kolom komentar dari Ibu Tina Laya. Shalom Pak Pendeta, doakan kami yang berdosa ini, juga usaha kami selalu ada orang-orang yang menipu sampai sekarang. Terima kasih. Ya Ibu, kalau masalah berdosa, semua kita ini berdosa, termasuk saya. Jadi penting sekali itu doa Bapa kami atau doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus didoakan setiap hari. Jadi saya sudah berpikir sebaiknya minta doa itu kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di sorga agar mengampuni dosa ibu, dosa suami ibu, dan dosa orang-orang di sekitar ibu. Minta pengampunan. Dan ampunkan kami akan dosa kami, sebab kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saya melakukan itu. Termasuk orang yang mengutuk saya lakukan itu. Dengan kasih Tuhan, agar semua jadi baik. Dan orang bisa sadar dan bertobat. Jadi semua kita adalah makhluk yang berdosa, rentan sekali dengan dosa. Bisa keseleo, salah bicara sedikit saja, aduh ini sudah salah, berdosa ini. Atau kita bisa berpikir yang negatif tentang sesuatu, itu juga berdosa. Atau kita juga bisa melangkah, melakukan yang salah, jangan jauh-jauh masalah makan, aduh ini sudah kebanyakan makannya, berdosa juga. Karena perut untuk Tuhan, perut bukan untuk makanan. Artinya apa? Kita makan untuk menghidupi diri kita agar kita bisa memuliakan Tuhan, bukan kita melayani keinginan perut kita. Nah, Ibu Tina, angkat tangan kanan Anda, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kekasih-Mu ini. Engkau tolong kekasih-Mu ini, berkati ia. Berkati dan ampunkan ia Tuhan, sebab ia meminta belas kasihan-Mu. Tolong usaha pekerjaannya, dan juga luputkan mereka dari roh penipu. Roh penipu diputuskan di dalam nama Yesus. Roh penipu diputuskan dari mereka dalam nama Yesus, dan beri mereka hati yang teguh dan memegang prinsip-prinsip keuangan yang baik dan benar di dalam nama Yesus. Memegang prinsip-prinsip keuangan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka dan Engkau buat berhasil. Beri kemujuran, keberuntungan, dan rezeki dari Tuhan atas Ibu Tina sekeluarga, usaha pekerjaannya, dan juga beri mereka kesehatan, kekuatan, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan dari Tuhan. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Ibu Tina, Anda boleh masuk di YouTube saya. Buka khusus untuk pengajaran mengenai doa Bapa kami. Untuk pengajaran mengenai doa Bapa kami itu saya anggap itu penting untuk Anda dan bagi saudara-saudara juga. Saya kira itu dibuka saja dan coba dipahami, diselami lagi, dan kalau boleh lakukan itu seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan memberkati. Dan sekali lagi kami mohon kepada Anda yang ingin didoakan, mohon untuk menghubungi di WA dan nomor tersebut tertera di layar HP Anda. Dan saat ini masuk di kolom komentar permohonan doa dari Ibu Syane Cornelis. Selamat sore Bapak Pendeta. Tolong doakan, saya mengalami sakit batuk. Ya. Pegang dengan tangan kanan leher Anda di bagian yang batuk, dengan tangan kanan buka mulut Anda. Bapa Sorgawi, dalam nama Engkau jamah kekasih-Mu ini dan sembuhkan ia dari batuknya. Gatal leher hilang dan pemicu batuk berhenti. Batuk berhenti dan normal kembali dalam nama Yesus. Isaya dan Nandela Gaya Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Rahimina Sadaya Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Batuk berhenti, gatal lidah dan masalah-masalah di kerongkongan dan juga di paru-paru sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Batuk keluar, sembuh di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya Ibu, Anda boleh ikut di
YouTube itu ada yang judulnya Doa Air Putih untuk Kesembuhan. Ikuti itu, Anda boleh minum untuk batuknya itu. Dan boleh juga ambil airnya itu, gosok di leher dengan tangan kanan. Saya kira kalau masuk, tolong Ibu subscribe YouTube saya. Tuhan memberkati. Dan untuk kelangsungan dari pelayanan ini, kami memohon bagi saudara-saudari yang berkerelaan hati untuk memberikan partisipasi atau donasi, silakan Anda menghubungi WA di 0812 8855 9499. Dan bagi Anda yang telah memberikan donasi atau partisipasi pada pelayanan kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Dan saat ini dari Pak Jeffrey Regar Ritonga, Shalom Pak Pendeta, tolong doakan anak saya, lututnya sakit, kadang mau jatuh kalau jalan. Nama anakku Isabel Adelia Regar. Terima kasih. Ya. Coba Anda pegang lututnya. Atau dia juga boleh pegang, saya tidak tahu ini anak umur berapa. Pegang dengan tangan kanan lututnya. Boleh sekaligus dirapatkan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Perlu diketahui saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun juga. Kalau Anda sembuh, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kalau Anda tidak sembuh, silakan periksa diri Anda. Dan minta belas kasihan Tuhan agar kesembuhan terjadi. Ya, kita berdoa. Tuhan, Engkau jamah anak ini, lututnya Engkau jamah. Lututnya Engkau jamah dan sembuhkan, buat lutut kuat dalam nama Yesus. Baik lutut kanan dan juga kiri sembuh. Ringan dan normal, lutut menjadi kuat. Jamah lututnya dan buat kuat di dalam nama Yesus. Lutut yang goyah dan lemah, sembuh dan menjadi kuat. Sembuh dan menjadi kuat. Masalah di lutut dan di kakinya sembuh di dalam nama Yesus, agar ia kuat untuk berjalan dan melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami memohon Anda yang ingin didoakan supaya langsung menghubungi kami lewat WA atau telepon di 0812 8855 9499. Ya, maksudnya kalau di WhatsApp itu kan Anda telepon, saya bisa tahu. Anda juga bisa langsung merasakan zamannya. Ada kalanya kan kalau cuma kirim komentar di kolom komentar kan, kirim pesan kan, masalahnya itu satu arah. Maksudnya supaya agak ada komunikasi yang baik, itu harus dua arah. Dari saya dan dari Anda. Juga kita tahu Anda sembuh atau tidak. Anda mengalami zaman Tuhan atau tidak. Itu agar supaya diketahui. Diketahui, saya kira itu saja. Terima kasih. Dari Toutela, terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Ya, jadi Anda yang butuh pertolongan Tuhan, karena sekarang biasanya saya sudah tidak mendoakan air putih atau air minum atau air mineral Anda boleh buka di YouTube saya itu. Anda boleh buka dan ikuti. Ada banyak manfaatnya. Saya tidak mau bilang. Kalau Anda ikuti, Anda pasti akan tahu juga. Anda akan tahu juga karena di situ ada rahasia-rahasia yang sebenarnya orang tertentu bisa mengetahui. Ya, silakan diterima itu. Ya, halo, shalom.
Ya, di doa air putih itu silakan Anda ikuti. Dengan seksama Anda ikuti. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan Anda boleh menerima hal-hal yang baik dari situ. Ikuti saja dan sesuai petunjuk untuk yang sakit, yang bermasalah, bahkan masalah-masalah yang sangat pribadi dalam hubungan suami istri. Anda tolong diperhatikan itu. Mungkin ini bisa dibuat ini untuk bisa menjawab dan memberi solusi untuk Anda. Jadi kalau saya buat video itu bukan untuk tujuan saya sekedar taruh untuk sebuah target, tidak. Kenapa saya bilang ulang-ulang? Karena di situ ada sesuatu. Kemudian saya untuk membuat sebuah video itu saya berdoa dulu. Berdoa hampir seharian penuh, ada kalanya sore hari atau malam hari baru saya bikin videonya, itu dibikin. Baik video doa. Kecuali untuk video-video kesembuhan dan pelepasan. Artinya ada orangnya. Ada orangnya di situ, itu biasanya juga siang atau sore hari. Nah, silakan. Dari Bapak Billy Renwari dari Papua. Terima kasih Pak Pendeta. Dari Billy Renwarin di Papua. Ya, terima kasih juga. Tuhan memberkati Anda. Dan saat ini kami masih menerima permintaan doa. Mohon Anda untuk menghubungi kami lewat WA di 081288559499 atau lewat telepon tersebut. Dan juga dari Ibu Resdi Sedia Butar masih memohon untuk didoakan. Ya Ibu, Ibu Resdi, itu saya ingat ada video yang saya bikin itu voice note itu untuk Anda. Coba Anda ikuti itu. Anda ikuti itu dan Anda imani. Sebenarnya yang Anda butuh adalah iman. Ada seorang ibu di Papua, saya lupa sepertinya nama ibu ini Ratna. Dia ada benjolan di leher. Saya karena sulitnya jaringan, terpaksa saya bikin, karena di WhatsApp kan, saya bikin voice note. Kemudian saya kirim ke ibu dan dia ikuti, dan sekarang itu benjolannya tidak ada lagi. Benjolan yang di leher itu tidak ada lagi. Ya ini kan tergantung iman orang. Kalau ke dokter bayar. Kalau ke Tuhan, Anda pertama-tama harus membayar dengan iman Anda. Dengan iman Anda. Doa, setiap kata dan kalimat dalam doa itu betul-betul harus dipercaya atau diimani. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di situ yang menyembuhkan. Kalau kemarin saya sudah mengajar sedikit tentang bekerja dalam doa, itu sudah tujuan. Sampai tingkatan iman Anda itu, kalau Anda ikuti itu bisa lumayan tingkatan iman. Tingkatan iman, sehingga yang seperti saya contohkan tadi dalam khotbah, kalau Anda bilang orang matanya coklat atau matanya bob, langsung berubah. Detik itu juga langsung berubah. Anda bilang rambutnya coklat atau rambutnya pirang, langsung jadi. Karena ini kan pelajaran iman. Saya bilang, saya lihat dulu ada orang tangannya itu terlalu kasar dan terlalu besar. Saya bilang begini sama dia, sekarang tulang-tulang Anda mengecil dan jari Anda itu jadi halus dan bagus dilihat oleh mata saya dan mata orang-orang. Langsung jadi saat itu juga. Karena itu kan sebuah pelajaran tentang iman. Kan tidak mungkin saya bilang, hai gunung, berpindahlah engkau. Bahaya kalau gunung Lokon di Tomon itu berpindah, nanti mereka gugat saya. Kenapa Anda pindahkan gunung Lokon itu? Anda pindahkan, itu kan tidak boleh. Jadi saya ambil pelajaran iman kecil-kecil. Saya melatih murid-murid saya untuk hal-hal yang kecil, coba belajar kamu imani. Agar imanmu meningkat, dan memang apa saja nanti yang kamu percaya itu terjadi. Itu terjadi. Latihan-latihan itu penting. Latihan-latihan itu penting untuk membuat kita yakin dan percaya. Begitu juga masalah berdoa. Kalau orang percaya, maka biasanya langsung terjadi perubahan. Sehingga ada kalanya orang-orang tertentu yang memang saya lihat, aduh orang ini, ibu ini, bapak ini, dia kurang percaya. Dia berharap dari yang lain ini. Saya langsung bilang, sekarang bapak, ibu, ikuti doa saya.
Biasanya kalau sudah begitu, sakitnya biasanya langsung hilang. Nah, iman kita akan menghasilkan sesuatu. Jadi tolong tekuni. Silakan. Pak, dengan Bapak siapa ini? Halo, Iya, Shalom. Audi. Nah, Bapak Audi, apa yang akan didoakan? Halo? Ada pergumulan di rumah tangga. Iya, halo Di Bapak. keluarga ada permasalahan. Halo, Ya, Iya, halo. terus. ada pergumulan dengan rumah tangga, Bu. Oh iya. Akan didoakan Bapak sekarang. Ya, Bro, Iya. angkat tangan kanan Anda. Iya. Iya. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Engkau jamah kekasih-Mu dan tolong ia untuk masalah rumah tangga seperti yang dikatakannya dan juga yang dipikirkannya yang tidak dikatakannya. Engkau berkati saat ini dan Engkau tolong agar masalah dalam keluarga bisa selesai saat ini di dalam nama Yesus. Saat ini di dalam nama Yesus. Isa daya nardina tayahue asana wasa kiminata. Engkau jamah dan tolong berkati dan urapi ia. Masalah rumah tangga selesai di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bro Audi. Halo. Ya, halo Bapak. Ya, halo. Ya, saya sudah doakan Anda. Silakan Anda terima dengan iman. Anda terima dengan iman. Masuk lagi di kolom komentar dari Alexa. Shalom Bapak Pendeta. Tolong didoakan anak saya yang lagi batuk-batuk. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih atas doanya selama ini Bapak Pendeta. Dan penyakit saya makin menurun. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya. Ini soalnya Bro Alex ini di Malaysia. Jadi bahasanya begitu, penyakitnya makin menurun. Kalau kita bilang kan, semakin baik, mulai membaik. Rupanya kalau di Malaysia begini bahasanya. Bro Alex pegang dengan tangan kanan. Leher anak Anda pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Engkau jamah anak ini dan sembuhkan ia dari batuk. Batuk berhenti di dalam nama Yesus. Radang di tenggorokan sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga gatal di leher hilang. Batuk berhenti di dalam nama Yesus. Batuk berhenti dan keluar dahak di dalam nama Yesus. Ya himina sana wasyakiminata. Ya ilahi mata kaya dan nande rabaya. Ika himaya ilahi mata yada. Engkau jamah dan sembuhkan. Batuk berhenti di dalam nama Yesus. Batuk berhenti di dalam nama Yesus. Gatal di leher hilang di dalam nama Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dan sekali lagi bagi Anda yang sakit asam urat, sakit kepala, sakit lambung, atau mengalami gangguan roh jahat, silakan Anda masuk di channel YouTube dari Pastor Lefran Takumansang. Silakan Anda menontonnya. Dan juga ada doa air putih. Anda menontonnya dan sediakan air putih untuk didoakan lewat video tersebut. Dan imani percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dengan waktu, tempat, atau media apapun yang Bapak Ibu pakai. Tuhan akan bekerja. Jadi silakan Anda membuka channel YouTube dari Pastor Lefran Takumansang. Anda silakan untuk mensubscribe-nya agar setiap ada video baru Anda bisa menontonnya kembali. Dan silakan Anda menyukai, memberikan komentar dan membagikan channel dan video tersebut kepada orang lain supaya mereka bisa menonton dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya, satu ketika kepada saya datang 2 orang dan yang bawa ini anak seorang dokter. Ibu ini anak seorang dokter yang terkenal di wilayah Bitung, dosen di Fakultas Kedokteran Unsrat. Anaknya ini datang, dia bawa temannya. Kemudian
saya berdoa ibu ini. Tiba-tiba saya lihat temannya. Saya bilang temannya itu seorang ibu juga, ibu muda. Saya bilang, ibu, kaki Anda ini bengkok ya? Dia bilang, iya betul bengkok. Jadi seperti pemain bola kaki. Saya kan tidak perhatikan ibu ini. Saya sibuk berdoa dengan ibu yang anaknya, yang bapaknya itu dokter. Saya berdoa dengan dia. Saya tidak melihat ibu ini. Dia sementara jaga anak yang bermain. Tiba-tiba saya lihat, ibu, kaki Anda bengkok. Seperti pemain bola kaki. Jadi kakinya bengkok. Seperti kaki O, kurang lebih begitu. Dia bilang, iya betul. Kenapa Pak? Bolehkah saya berdoa agar kaki Anda lurus? Oh boleh sekali Pak, saya senang. Jadi saya berdoa luruskan kakinya. Jadi kemudian kaki O itu menjadi lurus. Nah ini juga pengembangan daripada iman. Kalau kita percaya, apalagi Anda yang telah masuk itu, Anda telah berbahasa roh, yang lewat saya itu, maksudnya yang baptiskan Tuhan Yesus, memberi Roh Kudus itu sebenarnya juga terjadi impartasi kuasa. Saya memang tidak bilang, karena timing itu kan sudah lewat. Sekarang saya bilang, terjadi impartasi kuasa. Kalau Anda percaya dan kembangkan diri sedemikian rupa, Anda juga bisa bikin yang begitu, bahkan mungkin lebih dari itu. Mungkin lebih dari itu. Jadi ini sebuah contoh. Jadi tolong Anda yang sudah menerima bahasa roh itu, untuk membangkitkan iman Anda kepada Tuhan, dan Anda boleh bergairah mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Silakan Anda bersungguh-sungguh berdoakan dengan bahasa roh itu kan berdoa dalam roh. Tidak dimengerti oleh akal pikiran. Kita juga berdoa dengan bahasa verbal manusia, agar itu berdoa dengan akal, dengan pikiran. Dan kita juga memuji Tuhan dengan bahasa roh, dan juga memuji Tuhan dengan bahasa verbal. Sebab kalau kita memuji Tuhan dengan bahasa roh, roh kita yang mengerti. Dan kalau kita memuji dengan bahasa manusia, bahasa verbal, itu akal pikiran kita yang mengerti. Nah, saya kira itu saja. Nanti Anda tolong yang sudah punya bahasa roh itu, kembangkan diri Anda sedemikian rupa. Kita mau lihat sampai sekitar 6 bulan ke depan bagaimana perkembangan Anda. Saya kira demikian dulu. Kembali dari Bapak Billy Renwarin. Malam Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya apa yang saya tunggu, yaitu pekerjaan. Saya telah memasukkan lamaran pekerjaan di kantor Bupati Merauke. Ya. Angkat tangan kanan Anda. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu yang telah masukkan lamaran ke Kabupaten Merauke, Engkau jamah dan tolong agar ia mendapatkan prioritas untuk masalah ini. Engkau berkati dalam nama Yesus. Oleh iman kepadamu Engkau tolong Tuhan, bangkitkan imannya untuk mempercayai perkara ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau berkati Tuhan, beri ia iman, sebab tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah dan tidak berhak menerima perkara rohani dari Allah, termasuk perkara-perkara alamiah jasmania yang dikerjakan menurut peri rohani. Engkau berkati kekasih-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi, haleluya, amin. Bagi Anda yang memohon doa kesehatan atau dilindungi dan diberkati seluruh keluarganya, mohon untuk mengikuti doa pada akhir acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, oke. Kita akan segera menutup pelayanan ini dalam doa. Sekali lagi, saya tidak mendoakan air. Anda silakan ikuti YouTube saya dan cari kesaksian hati. Air ini untuk Anda digunakan selain untuk kesehatan, kesembuhan, dan pelepasan. Untuk apa lagi Tuhan? Tanyakan Tuhan, tanyakan Roh Kudus. Ada rahasia di situ. Ada rahasia di situ. Ada beberapa orang yang sudah saya kasih tahu, langsung dibikin. Dan terjadi. Langsung terjadi. Tetapi mungkin secara umum saya tidak akan bilang, karena ada orang-orang tertentu yang sering menaruh syak wasangka, sering curiga, dan mungkin berpikir agak negatif, sehingga lebih baik saya diam saja, sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah, maka itu akan terjadi kepada orang-orang tertentu. Akan terjadi kepada orang-orang tertentu. Nah, silakan untuk doa air itu Anda lihat di YouTube. Kemudian kita akan tutup dalam doa, pegang sakit Anda dengan tangan kanan. Kalau ada di beberapa titik, pegang saja satu titik. Dan imani Anda telah memegang semua titik di tubuh Anda. Yang sakit maksudnya. Kemudian
arahkan hati Anda kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Saya sekali lagi tidak dapat menyembuhkan Anda, tidak dapat melepaskan Anda, tidak dapat melakukan apa-apa untuk Anda. Hanya Tuhan yang dapat melakukan, hanya Tuhan yang dapat menolong, menyembuhkan, melepaskan Anda, dan membuat mujizat terjadi dalam hidup Anda. Nah, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa kepada kekasih-kekasih-Mu ini, untuk masalah kesehatan mereka Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Yehova Rafa Isaila Nardina lakum minata laihu, Engkau jamah dan sembuhkan mereka dari semua sakit penyakit di kulit, sakit di kulit, masalah-masalah di kulit, alergi, eksim, dan semua jenis gatal-gatal dan semua jenis penyakit kulit. Engkau jamah dan sembuhkan, termasuk tumor, kanker kulit, dan kusta lepra. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian masalah di daging dan otot di organ Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus, mulai dari kepala, mata, telinga, hidung, tenggorokan, demikian paru-paru, jantung, usus dan lambung, lever, limfa, ginjal, kelamin, seluruh organ tubuh, daging dan otot, demikian juga urat dan darah, tulang dan sumsum tulang. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ya himina asadaya lakabus, ruah hasana wasahilahim, Yahweh nardinna tayaha as-sakanaya, ilakayada rahilahim. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri keluar dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Yesus. Engkau jamah secara khusus mereka yang sakit penyakitnya disebabkan roh jahat. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Lakayada rahimina tasakadaya. Engkau jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit apapun sembuhkan dan roh jahat keluar. Roh jahat yang memicu penyakit keluar. Baik di kepala, baik di mata, di telinga, di hidung, di leher, tenggorokan, kerongkongan, dan juga di paru-paru, di jantung, di usus lambung, di lever, di limfa, di ginjal, di seluruh organ tubuh, di kaki dan di tangan. Roh jahat keluar di dalam nama Yesus. Roh jahat keluar di dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit dan roh jahat keluar dalam nama Yesus. Engkau berkati kekasih-kekasih-Mu ini dengan kesembuhan dan pelepasan di dalam nama Yesus. Dengan kesembuhan dan pelepasan di dalam nama Yesus. Engkau berkati mereka. Demikian terjadi dalam nama Yesus. Anda yang butuh pertolongan Tuhan, angkat tangankan Anda. Tuhan, Engkau jamah mereka untuk masalah-masalah di rumah tangga, antara suami istri, orang tua dan anak, antara kakak beradik. Engkau jamah. Perkara yang harus dirukunkan Engkau rukunkan dalam nama Yesus. Perkara yang harus akur Engkau buat akur dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Perkara-perkara yang daripada-Mu terjadi atas mereka. Hal-hal yang baik terjadi. Hubungan yang baik terjadi. Masalah-masalah kisruh dan kekacauan dalam keluarga. Engkau buat normal kembali dalam nama Yesus. Berkati mereka dengan kemujuran keberuntungan rezeki daripada-Mu. Usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Buat kemudahan-kemudahan terjadi dalam nama Yesus. Demikian juga dilindungkan mereka dari yang jahat. Dari yang jahat, dari roh dan manusia. Dan dari kecenderungan buruk, jelek, lemah dan jahat dalam diri manusia mereka. Engkau berkati mereka di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk masalah-masalah yang lain Engkau jamah dan tolong Tuhan. Berkati dan tolong mereka. Hal-hal yang perlu terjadi daripada-Mu terjadi. Tetapi yang Engkau luaskan berlaku dalam hidup mereka. Engkau kuatkan dan tambahkan iman mereka. Untuk perkara yang Engkau bawa, Engkau tambahkan iman mereka agar mereka dapat melampauinya dengan baik di dalam nama Yesus. Demikian Amo berdoa dan mengucap syukur. Menutup pelayanan ini, tetapi hati kami terbuka untuk Roh-Mu bekerja setiap saat, mengintervensi kehidupan kami di dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan, pelepasan, penyelesaian masalah. Kami terima kemujuran keberuntungan rezeki. Kami terima, ikuti doa saya. Kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami terima pelepasan di dalam nama Yesus. Kami terima kemujuran keberuntungan dan rezeki dari Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terima perkara-perkara yang baik dari Tuhan Allah di dalam nama Yesus. Kami terima perbuatan Tuhan dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Dan bagi Bapak Ibu yang telah mengalami jamahan Tuhan lewat acara siaran langsung ini, kami memohon Anda untuk mengirimkan kesaksian Anda di WA
dengan nomor 081288559499 untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga kami akan kembali pada waktu dan jam yang sama di setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Shalom bagi kita semua. Ya, shalom.